Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Para bapak, ibu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu ibadah yang disunnahkan dikerjakan selama bulan Ramadan adalah melaksanakan sholat tarawih. Akan tetapi banyak orang yang masih bertanya tentang sholat tarawih itu. Yang pertama bertanya tentang sholat tarawih itu baiknya yang 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat atau berapa jumlah pastinya. Yang berikutnya, sholat tarawih itu enakan yang cepat, yang lambat, atau yang sedang, dan apa standarnya. Walaupun para pemirsa yang dimuliakan Allah, pertanyaan-pertanyaan tersebut sesungguhnya tidak perlu disampaikan ketika kita akan melaksanakan ibadah sudah didasari oleh ilmu terlebih dahulu. Pertanyaan itu sering muncul karena kita sering melaksanakan ibadah tetapi tidak disertai dengan ilmu yang mendukungnya. Sehingga dalam kesempatan ini mari bersama kita kaji tentang sholat tarawih. Para pemirsa yang berbahagia, sholat tarawih secara bahasa tarawih artinya istirahat. Artinya sholat tarawih adalah sholat yang banyak istirahatnya, sehingga dalam pelaksanaannya 2 kali salam berhenti dilanjutkan. Dan dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana orang sholat tarawih membaca ayatnya itu sampai 200 ayat, bahkan ada yang bersandar di tembok, bersandar di dinding. Kemudian setelah selesai 1 salam, para sahabat istirahat melaksanakan tawaf sunnah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebenarnya sholat tarawih muncul itu awalnya tidak disebutkan sholat tarawih, tapi lebih dikenal dengan sebutan qiyam Ramadan. Dan Rasulullah hanya melaksanakan qiyam Ramadan itu atau sholat tarawih itu hanya pada tanggal 23, 25, dan 27 Ramadan. Beliau mengerjakannya di masjid, diikuti oleh para sahabat, tetapi terbagi menjadi 2. Ada yang sholat munfarid sendiri-sendiri, ada yang membentuk kelompok-kelompok kecil kemudian berjamaah. Dan pelaksanaannya itu hanya 8 rakaat dengan 2 kali rakaat 1 kali salam, berarti 4 kali salam. Setelah itu Nabi pulang, sahabat pun kembali ke kediamannya masing-masing melanjutkan qiyam Ramadan sebanyak 12 rakaat. Praktek pelaksanaan sholat tarawih atau qiyam Ramadan seperti itu sampai Rasulullah wafat, dilanjutkan masa sahabat Abu Bakar, dan awal permulaan sahabat Umar menjadi khalifah. Barulah pada pertengahan sahabat Umar menjadi khalifah muncul ide untuk melaksanakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih itu secara berjamaah dengan jumlah rakaat 20 rakaat 10 kali salam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, istilah sholat tarawih itu muncul dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah pada malam Ramadan sholat kemudian yatarawahah, ada istirahatnya. Nah, yatarawahah inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah tarawih, sholat yang banyak istirahatnya. Sehingga model pelaksanaan sholat tarawih itu bisa bermacam-macam. Yang pertama, sholat tarawih bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Yang kedua, boleh juga
dikerjakan secara berjamaah. Rokaatnya boleh 8 rokaat, boleh juga 20 rokaat. Jadi bagi kita silahkan pilih mana yang kita sukai. Apa pentingnya sholat taraweh sih di bulan Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, sholat taraweh, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Bertambahnya usia kita sering berbarengan dengan bertambahnya salah, khilaf, alpa, dan dosa kita. Istighfar kita mungkin kurang, taubat kita mungkin belum maksimal. Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita. Dengan melaksanakan sholat taraweh, maka dosa-dosa kita masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin dan bersungguh-sungguhlah kita dengan sholat pada saat melaksanakan sholat taraweh, dengan satu harapan, dosa kita akan diampuni. Dan sungguh beruntung orang yang melaksanakan sholat taraweh. Rugi sekali kalau kita Ramadan melewatkan sholat taraweh. Oleh karenanya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan momentum Ramadan tahun ini adalah momentum terbaik bagi kita dalam melaksanakan sholat taraweh. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan sholat taraweh dengan cara yang terbaik. Bacaannya dijaga, gerakannya dijaga dengan baik, kemudian doa-doa yang terkait dengan sholat taraweh kita betul-betul memahami, sehingga pada saat melaksanakan sholat taraweh seperti betul-betul kita berhadapan dengan Allah, melaksanakan perintahnya sekaligus mohon ampunan kepada Allah atas segala salah, khilaf, alpa, dan dosa kita di masa lalu. Selama ini kita sering menyepelekan sholat taraweh hanya sebagai ibadah rutin tahunan selama Ramadan, sehingga banyak di beberapa tempat yang sholat tarawehnya kilat, banyak jamaahnya. Di siang lain muncul kesadaran orang sholat mengikuti cara yang terbaik, tetapi sedikit jamaahnya karena lama sekali sholatnya. Padahal para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu orang sholat taraweh imamnya 1 rakaat membaca ayatnya bisa 200 ayat. Yang kalau ini dipraktekkan di lingkungan kita sepertinya sulit, ya, karena kita butuh yang relatif cepat. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga pembahasan tentang sholat taraweh ini bermanfaat untuk kita semuanya. Laksanakan sholat taraweh dengan sebaik-baiknya, seraya mohon kepada Allah mudah-mudahan salah, khilaf, alpa, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai Ramadan bersih putih diri kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim sang bunda. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, selamat melaksanakan sholat taraweh. Semoga doa dan harapan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.